pengaruh pemberian kafein terhadap penurunan denyut nadi sebagai indikator pulih asal. Sebelum masuk pada pembahasan, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami melakukan penelitian ini. Bahwasannya kami melakukan penelitian ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pada program studi kami ilmu keolahragaan. Selanjutnya, untuk isi nanti akan dijelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan, tujuan penelitian yang kami lakukan, tata cara pelaksanaan, dan hasil penelitian. Dan yang terakhir nanti akan dijelaskan tentang kesimpulan apa yang kami dapat selama melakukan penelitian ini. Tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 pukul 1 sampai dengan pukul 4 sore. Rute yang kami gunakan untuk berlari adalah kurang lebih bolak-balik dari Fakultas Teknik sampai dengan Fakultas Ilmu Sosial. Selanjutnya, definisi olahraga. Nah, definisi olahraga itu merupakan suatu aktivitas jasmani yang melibatkan aktivitas fisik dan dapat dijadikan investasi jangka panjang sumber daya manusia. Nah, salah satu usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas yaitu dalam pembinaan generasi muda. Latihan fisik merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran tubuh. Nah, latihan fisik memiliki potensi untuk meningkatkan kerja denyut jantung karena semakin tinggi aktivitas fisik, maka semakin meningkatkan aliran darah untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan otot sehingga denyut nadi meningkat. Nah, selanjutnya ada kafein. Kafein itu merupakan zat psikoaktif yang terdapat pada banyak sumber seperti kopi, teh, soda, dan coklat. Kafein juga dapat dikatakan senyawa alkaloid multikantina atau disebut dengan bahasa purin yang berwujud kristal berwarna putih dan bersifat psikoaktif. Mengonsumsi kafein itu berguna untuk meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kantut, dan menaikkan mood. Kafein juga membantu kinerja fisik dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kontraksi otot. Atlet yang mengonsumsi kafein itu memiliki kelebihan dibanding dengan yang tidak mengonsumsi kafein, karena atlet akan dapat bertahan lama saat melakukan aktivitas olahraga tersebut. Berikutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian pengaruh kafein terhadap penurunan atau peningkatan denyut nadi setelah latihan fisik lari 2,4 km. Yang pertama adalah kopi. Kopi yang kita gunakan adalah kopi murni dengan takaran 5 sendok makan serta campuran gula 5 sendok makan serta air panas 650 ml. Yang kedua adalah buku catatan. Buku catatan digunakan untuk mencatat hasil denyut nadi yang telah diukur baik sebelum latihan atau sudah latihan atau setelah minum kopi. Yang ketiga adalah stopwatch. Stopwatch ini digunakan untuk mengukur waktu dalam pengukuran denyut nadi. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek konsumsi kafein terhadap penurunan denyut nadi setelah latihan di tubuh kita. Adakah penurunan denyut nadi atau peningkatan denyut nadi atau bahkan tidak ada efek apapun. Oke, yang selanjutnya yaitu tata kerja praktikum. Yang pertama yaitu mencatat data diri responden dari tinggi badan, berat badan, usia, dan lain-lain. Yang kedua itu menghitung denyut nadi normal selama 1 menit. Selanjutnya responden melakukan pemanasan lalu langsung berlari jauh 2,4 km. Yang selanjutnya yaitu melakukan penghitungan kembali denyut nadi sebelum mengkonsumsi kafein. Ya, langsung responden kembali ke tempat sejauh 2,4 km. Langsung responden diminta untuk meminum kopi yang mengandung kafein. Selanjutnya dilakukan penghitungan denyut nadi kembali setelah berlari 0 menit, 1 menit, dan 2 menit. Yang terakhir yaitu mencatat semua hasil praktikum. Berikut adalah hasil penelitian dari kelompok kami. Kami menggunakan 4 responden, 2 laki-laki dan 2 perempuan atas nama Wahyu, Wahid, Eva, dan Helen.
Nah, berikut adalah data denyut nadi awal dari mereka. Nah, setelah mereka melakukan aktivitas lari sejauh 2,4 km, denyut nadi mereka berangsur naik. Nah, setelah mereka mengkonsumsi kafein, denyut nadi mereka berangsur turun. Berdasarkan data tabel di atas, terdapat satu responden yang gagal menyelesaikan tahapan secara keseluruhan, di mana pada tahapan lari 2,4 km pertama, responden mengalami sakit sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari hasil percobaan, didapat data frekuensi denyut nadi naracoba awal setelah latihan fisik tanpa mengkonsumsi kafein atau kopi, dan setelah latihan fisik lalu mengkonsumsi kafein. Terlihat dalam data tersebut terdapat peningkatan denyut setelah melakukan latihan fisik. Hal tersebut membuktikan bahwa denyut nadi atau jantung sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik akan meningkatkan pacu jantung sehingga kebutuhan oksigen pada jaringan tubuh meningkat dan menyebabkan makin banyaknya darah yang harus dipompakan. Berikut ada lampiran foto sebelum melakukan penelitian dan pada saat melakukan penelitian. Sampel perhitungan denyut nadi. Perhitungan denyut nadi dilakukan pada saat sebelum melakukan aktivitas fisik, setelah melakukan aktivitas fisik tanpa mengkonsumsi kafein atau kopi, dan setelah melakukan aktivitas fisik lalu mengkonsumsi kafein. Dan kemudian adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh pemberian kafein terhadap penurunan denyut nadi pasca lari 2,4 km sebagai indikator pulih asal. Dan sebagaimana yang kita tahu, bahwa kecepatan penurunan denyut nadi ketika tidak mengkonsumsi kafein dan mengkonsumsi kafein, saya rasa cukup terlihat dengan jelas. Maka kita dapat berkesimpulan bahwa pengkonsumsian kafein dalam olahraga dapat menurunkan denyut nadi dengan lebih cepat.